Bu, sedikit terkait yang lagi ramai juga belakangan ini dari Inara Rusli, ya kan? Mungkin saat ini kan dia sudah melaporkan pasangan sirinya, Insanul. Seperti apa sih, kan ini dua perempuan yang merasa korban dari laki-laki. Yang satu istri sah, yang satu istri siri. Dan istri siri ini juga dibilang katanya tidak tahu menahu backgroundnya. Ini ibu melihatnya sebagai mungkin psikiater untuk ini mental seperti apa sih? Kita harus lihat terjadi pada siapa. Ini terjadi di kalangan selebritis. Di kalangan selebritis itu seringkali mereka kalau misalnya ada soal-soal begitu, mereka mengekspos itu untuk memopularitaskan dirinya. Itu kan sering terjadi. Jadi ini apakah ini juga hal yang sama? Jadi untuk popularitas, jadi mereka jadi terkenal. Dari dulu kan sering misalnya, oh dia cerai padahal nggak cerai, atau bisa betul-betul cerai, tapi harus diekspos supaya nilai popularitasnya menjadi lebih tinggi. Oke, Bu, kan bisa diketahui kalau Inara ini sebelumnya juga menjadi korban dari perselingkuhan juga oleh mantan suami, dan saat ini dia menjadi pelakunya, bisa dibilang netizen. Seperti apa sih mungkin, apakah emang ini orang-orang yang dulunya backgroundnya merasa tersakiti dia juga jadi lebih berani atau bagaimana nih, Bu? Jadi kita lihat bahwa bagaimana munculnya sesuatu di mana orang akhirnya akan berselingkuh. Orang kan bukan dari awal sudah mempunyai niat untuk berselingkuh, tapi terkadang mereka itu ya tidak berniat dan berniat untuk tidak selingkuh, tapi setelah ada godaan maka mereka berselingkuh. Lalu sekarang jika ada godaan di mana akhirnya niatnya adalah tidak berselingkuh tapi suaminya berselingkuh, maka itu mendorong dirinya, atau bukan mendorong, mempermudah dirinya untuk berselingkuh juga. Oke, berarti seperti bercermin dong, Bu? Kurang lebihnya seperti itu? Ya, akhirnya otomatis bisa mendorong untuk, ya bukan bercermin, tapi ya menganggap itu tidak apa-apa, dia juga melakukan seperti itu gitu. Apakah ada rasa trauma juga nggak sih, Bu? Masa trauma di masa lalu yang mungkin dia merasa sering disakiti, merasa sering diduakan gitu kan, dan akhirnya sekarang ketika dia mendapatkan sendiri atau kebebasan, dia bisa melakukan itu semau dia. Banyak halnya, Pak. Jadi suatu perselingkuhan itu bukan satu penyebab, itu banyak penyebab. Tapi sekarang kita harus melihat ada penyebab utama, misalnya dia sedang kesal, suaminya selingkuh, maka dia juga ikut selingkuh, maka itu hanya menjadi penyebab utama, tapi bukan penyebab keseluruhannya. Karena penyebab keseluruhan ada yang lain-lain lagi, ada lingkungannya, ada keluarganya, ada bagaimana kritikan dari masyarakat. Sekarang kan masyarakat bebas untuk selingkuh, ya wajar-wajar saja, bukan dianggap wajar, tapi tidak dikritik sebagaimana dulu. Jadi orang lebih mudah untuk saya selingkuh saja, nggak apa-apa lah. Lebih kayak terang-terangan ya, Bu? Lebih kayak ya bisa ditolerir gitu. Oke, Bu, tapi dengan istri sahnya, mungkin kan dari postingan-postingannya dia cukup selama menikah dengan si Insan ini tertekan, tidak bisa menjadi diri dia sendiri dan selalu harus disembunyikan oleh pasangannya ini. Apakah itu bisa terjadi saat ini dia benar-benar mengeluarkan itu semua? Itu bisa ngefek ke mentalnya dia juga atau seperti apa sih, Bu? Karena kita lihat dulu bagaimana, kenapa kok dia mau seperti itu, ada tujuan apa, janjinya bagaimana. Jadi jelas kalau memang ya seperti dikurung begitu kan kurang bagus ya, dianggap kurang bagus. Jadi kalau seperti dikurung seperti itu, maka otomatis ada faktor negatif juga yang muncul pada dirinya. Untuk sekarang dia bisa keluar terus mencurahkan semuanya sampai ya kurang lebih bisa dibilang aib lah
dibongkar semua, itu bisa menjadi mengurangi rasa stres dia atau seperti apa nih Bu? Itu kesempatan bagi dirinya, seperti kita dikurung tiba-tiba lepas. Kalau memang dia ingin mengekspos, jadi sebetulnya dari sini kita lihat bahwa dia sebetulnya tidak senang untuk dikurung. Gitu, berarti tidak mendapatkan kebebasannya. Kurang bebas dan akhirnya sekarang membebaskan dirinya. Oke. Kalau untuk laki-lakinya, bukannya ini selama dia menikah dengan istri saya, dia selalu bilang tidak usah dipublish ya kan, untuk keharmonisannya atau foto berdua. Dan sekarang terbukti bahwasanya menikah siri, mempunyai pasangan di luar. Itu apakah emang ada sesuatu terjadi dalam dirinya dia atau emang sifat dasar lelaki seperti itu Bu? Ya, sifat dasar itu kan banyak sekali, laki itu banyak sekali, dan liku-liku laki juga banyak sekali. Sifatnya juga masing-masing juga berbeda, tujuannya juga masing-masing berbeda. Jadi jangan disamaratakan satu dengan yang lain. Ada juga yang misalnya dia untuk suatu keperluan maka dia lebih nikah siri. Nikah siri kan ada suatu kekuatan suaminya, kalau itu nikah siri kan lebih besar daripada itu menjadi istri. Tapi dengan keadaan sekarang semuanya maksudnya terblow up ya kan, Inara juga sudah melaporkan si pasangannya ini merasa ditindas, di korban lah ya kan. Seperti apa sih Bu mungkin untuk Inara ke depannya biar mentalnya, kan ini bertubi-tubi nih netizen akan memberi hujatan lah sampai sekarang gitu. Baiknya bagaimana nih, mungkin Ibu bisa memberi saran? Sekarang tinggal sampai seberapa jauh dia menganggap itu sebagai suatu hujatan yang besar. Karena ini berbeda daripada seandainya itu terjadi pada seorang istri ustadz misalnya, itu atau istri pejabat, itu kan lain daripada seorang selebritis yang memang biasa mereka dihujat-hujat seperti itu, bahwa mereka perselingkuhan di kalangan mereka juga lebih sering terekspos kan. Jadi sebetulnya dia bisa menerima itu sebagai itu biarkan saja, nanti akan hilang dengan sendirinya, atau bisa juga menganggap itu ya menyakiti hatinya. Itu kita nggak tahu, tinggal berapa persen dianggapnya sebagai sesuatu yang menyakiti hatinya sampai nanti, atau itu hanya bersifat sementara. Oke, satu lagi Bu, mungkin untuk pada anak-anak, kan masing-masing pasangan ini, masing-masing orang ini sudah memiliki anak. Dari istri saya juga Inara gitu kan, dengan terbaplisnya berita ini kan pasti mengganggu psikis dari seorang anak ya kan. Bagaimana sih Bu untuk mental anak sendiri dengan pemberitaan seperti ini? Jadi anak itu memang akan cukup terkena karena apa? Anak itu tidak biasa dilatih untuk melawan terhadap bully-bully, tapi sekarang dibully, jadi terjadi serangan yang cukup besar terhadap jiwa anak itu. Jadi orang tuanya juga perlu, kalau bisa ada apa, mendampingi anaknya supaya serangan yang dirasakan anaknya itu jangan terlalu besar. Oke, berarti untuk kasus seperti ini, mungkin kan ini kasus yang terkena oleh orang tuanya sendiri gitu kan. Baiknya orang tua harus memberitahu seperti apa sih biar anak-anaknya mengerti dengan berita seperti ini. Ya, orang tuanya mendampingi, paling nggak kita ikuti apa? Karena anak itu sendiri, ada anak yang langsung stres, ada anak yang masih bisa melawan. Jadi di situ ya paling tidak jangan anak itu nanti dipersalahkan lagi, karena itu kan kesalahan dari orang tuanya. Oke, terima kasih Bu.